Raja menangkap balam, balam hinggap di kayu tualang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah terlalu konyang. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati ketua, yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI Al-Mukarram Ustadz Dr. Sahrul Aidi LCMA. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Ketua Pengadilan Agama, beserta seluruh tamu undangan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Bapak Dandim, Bapak Danyon, tak bisa dibedakan nih karena bajunya Ustadz semua malam ini. Insya Allah semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ikut tes CPNS 2008. Syarat memenuhi dari CPNS ke PNS itu mengurus surat-surat, salah satunya medical check up ke Rumah Sakit Arifin Ahmad. Itulah pertama dan terakhir saya periksa ke rumah sakit. Sejak itu tak pernah, itu pun karena wajib. Jadi waktu medical check up itu kata dokter, Bapak besok sebelum periksa jangan sarapan. Kenapa tidak boleh sarapan? Karena darah yang mau diperiksa itu mesti steril, bersih. Rupanya kalau kita sarapan itu darah kita kotor, masuk ketupek gulai paku, masuk santan kolesterol, masuk teh manis gula. Jadi kalau mau bersih darah kita maka jangan makan. Lama saya merenung, sudah lamalah dari kecil kita disuruh berpuasa, sudah umur sekian puluh tahun baru tahu rupanya diantara hikmah puasa itu adalah membersihkan darah. Beberapa waktu yang lalu kami ke Malaka membawa keluarga mau check up periksa. Kata dokter, kalau mau cepat Pak, takutnya kalau Bapak besok darahnya masih belum bersih, di hari kedua baru periksa, jadi 2 malam menginap. Besok biar supaya cepat, besok jangan sarapan sebelum ke rumah sakit. Ingat saya lagi yang beberapa belas tahun yang lalu. Rupanya mau membersihkan darah kita ini diantara cara yang diberikan Allah adalah dengan berpuasa. Tapi jangan gara-gara ini nanti malam niatnya jadi berubah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, untuk bersih darah lillahi ta'ala. Niatnya cukup, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Bersih darah itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebut wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu baik bagi kamu. Tapi Al-Quran tak ada menyebutkan apa baiknya. Baiknya carilah sendiri. Itu makanya anak-anak kita setelah dia hafal Quran, bisa baca kitab, tamat pondok, masukkan ke fakultas kedokteran. Dialah yang akan mengungkapkan hikmah-hikmah daripada manfaat puasa ini. Ada hadis bunyinya sumu tasihhu, kalau kamu puasa kamu akan sehat. Hadis ini dhaif, tapi hadis dhaif tetap boleh dipakai, karena hadis puasa kamu sehat bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Biasanya orang sesudah berpuasa itu diajak Ustadz untuk meningkat. Dengan berpuasa marilah kita tingkatkan ketakwaan, dengan berpuasa mari kita tingkatkan integritas, dengan berpuasa mari kita tingkatkan semangat beribadah. Tapi biasanya selesai berpuasa bertambah pula 3, gula darah naik, kolesterol naik, berat badan pun naik. Salah satu buktinya ini kue kotak sudah mulai datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bertamu ke rumah jamaah. Sampai di rumahnya saya dikasih selebaran kertas. Ustadz Somad colong baca-baca ini, kata dia. Saya bacalah di kertas. Kertas ini dari Amerika. Tulisannya kata dia
namanya fasting terapi. Fasting artinya menahan makan. Terapi, ada terapi namanya menahan makan. Kata orang barat, semua yang kita makan ini racun. Kita minum teh, teh itu racun. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat teh? Itu ku tengok teh mulai datang. Orang barat menyebut gula itu white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Tapi jangan gara-gara ini segan pula Pak anggota dewan sama Pak ketua minum teh, tetaplah minum. Saya ada lebih besar pula racun saya lagi nih. Lalu kemudian kita makan rendang, gulai, itu juga racun. Mana racunnya? Kelapa. Saya dulu kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Masuklah dosen saya ke dalam. Kata dosen saya, andailah saya jadi raja, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong seluruh pokok kelapa yang ada di Malaysia. Saya tanya ke dosen saya, kenapa Bapak mau motong pohon kelapa? Karena kolesterol yang paling tinggi adalah santan. Dan makanan kita santan semuanya. Pagi ketupek gulai paku, santan. Siang rendang, santan. Minum cendol, santan. Kolak, santan. Kalau memang santan itu racun, gula itu racun, kenapa nenek moyang kita dulu makan santan, minum gula, sehat-sehat aja Pak Ustadz? Mereka habis makan rendang, minum gula, mencangkul 2 hektar. Kita habis makan santan, minum gula, tarik selimut, tidur 4 jam. AC-nya dingin. Cobalah masukkan santan ke dalam kulkas, membeku. Begitulah darah kita jadi beku. Yang membekukan darah itu 2. Yang pertama gula, yang kedua santan. Darah itu air. Maka kalau air dicampur dengan gula, kental dia. Besok ibu masukkan gula ke dalam kuali, panaskan kompor, gula mencair. Setelah itu biarkan dia beku, tarik sendok, terangkat sama-sama kualinya naik ke atas. Kenapa? Membeku. Darah kita membeku disebabkan oleh santan dan gula. Saya berjumpa dengan jamaah umurnya 85 tahun. Saya tanya, Pak Raja, apa rahasia Bapak sehat walafiat? Kata dia, Pak Ustadz, yang saya makan sayur bening, yang saya makan panggang, saya tak pakai goreng, karena minyak itu bahaya untuk darah. Sehat itu pilihan, mati itu takdir. Nah, jadi jangan pula gara-gara ini lalu ibu tidak minum teh, tidak makan gulai santan, tidak makan kolesterol, lalu kemudian setelah itu mati, saya yang disalahkan. Sehat ini kita memilih, tapi masalah ajal, orang sehat pun banyak juga mati. Orang yang sudah divonis mati pun tak mati-mati. Masalah ajal ini innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi kata kertas yang saya tengok di rumah jamaah tadi, kata dia semua yang kita makan ini racun. Kita makan apel. Apel itu kalau kita makan, kita belah, tak ada ulatnya. Tapi kalau jambu yang kita beli ke pasar, kita belah, berulat. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Ternyata apel tidak dimakan ulat karena disemprot pestisida. Pestisida itu tidak mati karena disiram pakai sabun. Pestisida tak mati karena mama lemon. Pestisida tidak mati karena air panas. Masuk ke dalam darah, menggumpal menjadi cancer. Tulisannya CANCER. Orang barat membacanya cancer. Orang kita susah menyebut cancer. Kenapa nih? Kanker. Maka menggumpal dia dalam darah. Orang barat menemukan obatnya, kata dia, mematikan darah. Racun-racun yang ada dalam darah dan dalam daging itu adalah dengan cara berpuasa. Cuman mereka tidak tahu saum, tak tahu dia puasa. Yang tahu dia adalah dengan cara fasting. Fastingnya tidak makan. Karena kalau orang tidak makan, badannya akan memakan dirinya sendiri. Racun-racun yang ada dalam darah, dalam daging, dalam tulang kita itu dimakan sendiri oleh badan kita. Ini tak bisa saya jelaskan terlalu panjang lebar, terlalu detail. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib.
Jadi kalau ibu bapak nanti mendengar Ustaz Somad tadi malam cerita tentang kesehatan agak ajaib-ajaib ku dengar, karena memang bukan bidang saya, tapi saya bercerita begitulah manfaat dari kesehatan berpuasa. Kenapa Nabi tidak pernah sakit? Karena Nabi berpuasa. Nabi Muhammad berpuasa. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa berpuasa. Buka kitab Lukas pasal 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, kata Nabi Isa. Lalu kemudian Nabi Musa berpuasa. Mana Nabi Musa berpuasa? Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Malamnya dia bermunajat, siangnya dia berpuasa. Jadi puasa ini adalah ibadah nabi-nabi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun berpuasa. Hanya saja orang sebelum kita itu puasanya lebih berat. Maryam itu puasanya berat sekali. Inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar puasa, walan ukallimal yauma insiya, saya tidak akan bicara. Jadi kalau puasa kita hanya tahan makan minum, kalau Maryam puasanya tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Untunglah syariat Nabi Muhammad ini boleh bicara. Bayangkan kalau puasa kita macam puasa Maryam, tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Bagaimana Pak Hakim di pengadilan negeri memutuskan perkara? Bagaimana pula Ustadz menyampaikan kultum? Nah, jadi artinya kita boleh bicara, tapi yang kita bicarakan yang baik-baik saja. Jantung ini di bawah, otak ini di atas. Darah disemburkan oleh jantung membawa oksigen naik ke atas. Jantung ini berat dia menyemburkan darah karena darahnya kental, maka diminumlah obat pengencer darah. Terlalu banyak diminum muncul efek samping, kena buah pinggang. Maka darah kita mesti cair. Dengan apa mencairkan darah supaya tidak punya efek samping? Banyak-banyak puasa sunnah. Puasa paling tidak sebulan 3 kali, 3 hari, 13, 14, 15. Kecil kali Pak Ustadz kalau cuma 3 hari, saya sanggup 8, bagus. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari saya sanggup lebih banyak Pak Ustadz, 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Puasa Nabi Daud. Kenapa puasa Nabi Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Ibrahim? Kenapa bukan puasa Nabi Musa? Kenapa yang disebut puasa Nabi Daud? Karena Nabi Daud lah yang paling tinggi kekuasaannya. Nabi Daud itu raja. Dan Nabi Daud itu, ini agak berat saya menyampaikannya sedikit. Nabi Daud itu istrinya 100. Puasanya 15 hari sebulan. Ada orang yang istrinya 1 tak pernah puasa sunat. Senyum-senyum Nabi Daud nengok dia. Kata Nabi Daud, aku 100 biniku 15 hari aku puasa, kau tak puasa sama sekali. Nah ini jadi puasa Ramadan. Makanya kita kalau udah terlatih puasa Ramadan ini, nanti di Syawal kita diteruskan lagi dengan puasa 6. Dan di Bangkinang, Kabupaten Kampar, memang ada hari rayanya khusus. Nah, jadi Pak Ketua yang baru pertama tugas di Kabupaten Kampar, Bangkinang, nanti ada lagi hari raya khusus. Setelah puasa 6, hari raya lagi. Lalu kemudian pula setelah itu ada lagi nanti di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, puasa 10 hari. Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang lebih baik daripada puasa 10 hari ini. Itulah dia dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari di bulan Zulhijjah. Di tanggal 10-nya puasanya tak sampai sore, hanya dari pagi sampai motong kurban. Habis kurban langsung batalkan puasa dengan makan daging kurban. Jadi hampir setiap hari bulan itu ada terus puasa-puasa. Dan khusus bagi ibu-ibu di Ramadan ini mungkin tinggal 7 hari, nanti bagus sekali di qadha di bulan Syawal 6 hari puasa 6. Selalu saya kalau mengingatkan puasa ini ibu-ibu, ibu jangan lupa ganti. Rupanya suaminya, istrinya tinggal 7, suaminya 17 hari. Musafir, sakit, pamangkana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari-hari yang lain.
Saya naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta. Sampai di pesawat datang pramugari mengasih makanan, kue, air. Saya ambil airnya, saya ambil kuenya, saya minum. Kawan yang duduk di sebelah saya ini tidak makan kue, tak minum air putih. Lalu saya tanya, "Bapak kenapa tak minum?" Kata dia, "Saya puasa." Tapi saya tak Islam Pak Ustaz. Tapi puasa saya tidak tinggal puasa Senin Kamis. Lama saya termenung. Aku yang selalu ceramah, aku pula makan kue ini. Dia tak Islam, tapi dia puasa. Orang yang tidak Islam, kalau dia puasa, pahalanya tak dapat. Karena dalam Islam syarat untuk dapat pahala itu mesti sebutkan password. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi sehatnya dapat. Jadi orang yang tidak Islam, kalau dia jalankan ibadah dalam Islam ini, sehatnya pasti dia dapat. Adapun masalah akhiratnya itu syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Kalau kita jalankan ajaran agama Islam ini, sehatnya pasti dapat. Di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa-puasa ini. Jadi kata orang barat tadi, terapi fasting itu kata dia, karena makanan kita ini banyak beracun, makanan kita tak basi. Kenapa tak basi? Karena ada antibasi, racun. Kita makan makanan tidak busuk, padahal menurut logika akal ini busuk. Kenapa tak busuk? Pengawet. Pergi kita ke pasar, ikan asin mana yang kita beli? Belilah ikan asin yang dikerubungi lalat. Mana ikan asin yang tak dikerumuni lalat, jangan beli. Kenapa? Karena ikan asin itu sudah disiram formalin. Ternyata lalat lebih cerdas dari kita. Kita membeli ikan asin yang tak dikerumuni lalat, awet ikan asin itu. Kita makan, kita pun ikut awet dibuatnya. Kenapa? Karena ada racunnya di dalam. Jadi semua yang makan makanan kita ini sekarang adalah pengawet, penyedap rasa. Penyedap rasa itu saya tak sebut merek. Siramkanlah dia ke keramik yang berlumut di kamar mandi. Siramkan, nanti malam ambil penyedap rasa di dapur, siramkan ke keramik yang berlumut di kamar mandi yang tak bisa digosok. Besok pagi siram dengan air putih kinclong bersih. Kenapa? Karena bahan kimia yang ada di dalam. Almarhumah mak saya tak pernah masak pakai penyedap rasa. Pantang bagi dia. Dan dia mengajarkan kami begitu. Karena semua ini berefek kepada kesehatan kita. Karena semua yang kita makan ini penuh dengan racun, makanan cepat saji, makanan begitu cepat, maka makanan dengan pengawet, makanan antibasi dan lain sebagainya, akhirnya menggumpal. Cara menghilangkannya kata dia, ini orang barat bukan orang Islam, kata dia, tahan makan 8 hari sebulan. Saya waktu membaca itu tahan makan 8 hari sebulan, Allahu Akbar. Nabi kami sudah mengajarkan 8 hari sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Badan sehat, berat badan terkendali dan lain sebagainya. Jamaah banyak husnuzon dengan saya. Disangkanya saya tak gemuk-gemuk ini karena puasa sunat. Padahal saya jarang sekali puasa sunat. Bahkan kalau pergi acara di mana-mana, pernah acara di Medan, kami sedang makan dengan Pak Kapolsek. Saya bilang, "Pak Kapolsek makan." Kata Pak Kapolsek, "Mohon maaf Pak Ustaz, saya puasa." Dalam hati saya, aku yang selalu ceramah puasa, Pak Kapolsek ini pula puasa. Tapi saya kalau ditanya orang ada alasan. "Ustaz kok tak puasa?" "Saya musafir." Kata Nabi, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukanlah perbuatan baik kalau dalam musafir itu kita puasa. Untung ada dalil yang membela saya. Karena musafir terus. Saya setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu musafir. Jumat ini nanti saya akan musafir ke Jambi. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya di rumah 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis itu di rumah. Ini sebetulnya malam ini di jadwal saya di rumah ini. Tapi karena diundang sama Pak Pengadilan, tak bisa tak datang. Takut kita disidangnya nanti di pengadilan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diturunkan Allah, ajaran agamanya ini adalah untuk kebaikan kita. Cuman tidak disebutkannya dalam Al-Quran. Dikasihnya kita akal untuk memikirkan itu, kita pun ketemulah apa rahasia-rahasia di balik syariat agama Allah ini. Maka itulah perlunya ada di antara anak kita yang jadi pakar gizi,
pakar biologi, pakar ilmu bumi geologi, pakar ilmu langit astronomi. Supaya apa? Dialah yang mengungkapkan mukjizat-mukjizat keutamaan kehebatan Al-Quran dan Sunnah. Maka menurut saya anak-anak kita ini sekolah agamanya hanya cukup tingkat atas saja. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, boarding school, pondok pesantren, full day. Nanti masalah kuliahnya terserah dia mau kuliah apa. Dia mau jadi polisi, dia mau jadi tentara, dia mau jadi hakim, dia mau jadi pengacara, dia mau jadi dokter, dia mau jadi spesialis, silakan. Yang penting dia sudah punya bekal, hafal Quran, bisa baca kitab kuning, mengerti akidah ahlu sunnah wal jamaah, rukun iman, rukun Islam. Maka insya Allah agama ini dia tidak terlalu banyak membahas tentang khilafiyah, tapi lebih pada hikmah-hikmah yang ada dalam ajaran agama Islam. Kalau kita kembali kepada ajaran agama Islam, maka insya Allah sholat. Tadi berapa kali kita ruku, berapa kali kita sujud. Qabliyah Isya sujud 4 kali, rakaat pertama 2 kali, rakaat kedua 2 kali. Sholat Isya 4 kali 2 8 kali. Ba'diyah Isya 2 kali 2 4 kali. Sholat tarawih 8 kali 2 16 kali. Witir 3 kali 2 6 kali. Nanti malam tambah lagi bangun tidur tahajud. Sebelum tahajud salat sunat wudhu 2 rakaat kali 2 4 kali. Salat sunat taubat 2 rakaat kali 2 4 kali. Salat sunat tahajud 8 rakaat kali 2 16 kali. Salat sunat hajat. Apa sebetulnya hikmah daripada sujud berlama-lama di dalam bulan Ramadan ini? Ketika kita sekarang berdiri, jantung kita di bawah, otak kita di atas. Tapi ketika kita sedang sujud, otak kita di bawah, jantung kita di atas. Maka di saat sedang sujud itulah sempurna oksigen dikirimkan dari jantung ke otak. Makanya kalau mau sehat, banyak-banyak sujud. Saya nggak percaya tuh Pak Ustadz, buktinya orang Islam sering-sering sujud, kenapa dia stroke, kenapa kurang oksigen ke otak? Yang salah bukan sholatnya, orangnya terlalu cepat. Sholat patu ayam, macam stempel pos. Belum lagi darah itu sampai ke otak, dia sudah berdiri. Baru sampai tengkuk dia sudah berdiri. Kalau bolehlah darah itu bercakap, apanya maksud kau ini? belum sampai lagi ke otak. Makanya Nabi itu sujudnya lama sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sujud yang paling sempurna tasbihnya 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya ada tarawih-tarawih yang imamnya Valentino Rossi. Nabi menyuruh orang ulang sholat. Apa kata Nabi? Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu tidak sah. Diulanginya sholatnya yang kedua kali. Kata Nabi, irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Sholatmu tidak sah. Diulanginya sekali lagi. Kata Nabi, irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Sholatmu tidak sah. Udah 3 kali ulang. Bagaimana yang betul itu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau engkau tegak hatta tatma'inna qa'iman, ada tumakninah. Kalau engkau ruku hatta tatma'inna raki'an, ada tumakninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hatta tatma'inna sajidan, ada tumakninah. Nah, jadi malam ini kita ada tumakninahnya. Besok malam masjid-masjid yang ada tumakninah lanjutkan, yang tak ada tumakninah kasih tahu ke pengurus masjid supaya diadakan kudeta. Dicari imam yang ada tumakninah, karena sholat itu penuh dengan rahasia. Di antara rahasianya adalah kesehatan, tapi sholatnya tetap niatnya lillahi ta'ala. Jangan pula gara-gara ini sholatnya supaya sehat. Sehat itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memperlama sujud itu, maka pikiran kita tenang, karena sempurna oksigen dari jantung naik ke otak. Jantung kita ringan kerjanya. Orang mati mendadak biasanya karena serangan dua, serangan jantung sama serangan Israel. Serangan jantung. Belum pernah lagi kita bertanya sama jamaah,
Perasaan tahun lalu saya tarawih di masjid ini ada bapak fulan, udah meninggal Pak Ustaz, mendadak. Kenapa dia mati mendadak? Kena kurap. Tak ada. Orang mendadak karena serangan jantung. Ada orang meninggal mendadak tak pakai sakit, itu pasti jantung tuh Pak Ustaz. Karena biasanya yang meninggal mendadak itu jantung. Berat jantung itu bekerja. Kenapa? Kerja jantung apa? Kerja jantung menyemburkan darah. Darah yang disemburkannya tidak sehat. Darahnya kental, darah penuh dengan kolesterol, penuh dengan minyak, penuh dengan gula. Maka dengan berpuasa sehatlah kita. Dengan itu kita meyakini bahwa ajaran agama ini bukan dogma doktrin. Yang penting sholat, yang penting puasa, jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka, banyak tanya Yahudi. Enggak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil anfal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Banyak sekali ayat Al-Quran itu berdasarkan pertanyaan. Makanya saya kalau menyampaikan tausiah itu 60 menit, 30 menit materi, 30 menit tanya jawab, 10 menit lagi udah habis materi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selama bulan suci Ramadan ini kalau bisa masaklah menu-menu yang sehat. Saya kalau undangan di berbagai tempat, orang kalau mengasih makanan yang terbaik itu dikasih ke ustaz. Kalau saya dikasih makanan kepiting, udang, lobster, semua itu disediakan, dikasihkan ke ustaz. Mana yang paling beracun, itulah yang dikasih ke ustaz. Undanganlah saya ke tepi laut di Singkil, Aceh. Diletakkan orang itulah kepiting sebesar piring, udang, lobster. Di situ ada ketua DPRD, bupati, dan dim Kapolres. Satu pun tak ada yang mau makan kepiting itu. Saya bilang, kenapa tak kalian makan? Kolesterol Pak Ustaz. Saya bilang, saya ajarkan doanya. Kalau bapak makan, insya Allah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Terus kalau kami habis makan ini Pak Ustaz jamin tidak naik, itu tak tanggung jawab saya sudah. Banyak orang ini bercakap tak betul. Kata dia kambing mengandung kolesterol. Itu kalimat tidak betul. Mana pula ada kambing mengandung kolesterol? Kambing mengandung anak kambing, mengandung kolesterol. Apa betul kambing itu membuat darah tinggi? Kata dokter ternyata tidak. Saya ini banyak kawan saya dokter. Saya ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Apa betul Pak Dokter kambing itu membuat darah tinggi? Kata dia tidak Pak Ustaz. Makanya Nabi makan kambing. Tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena darah tinggi, tak ada. Lalu apa yang membuat darah tinggi itu? Bukan dagingnya Pak Ustadz, kecapnya sama garamnya. Justru yang membuat darah tinggi itu air putih. Cobalah orang pergi ke rumah makan, lambat air putih itu datang. Mana air putihnya? Gitu, naik darah tinggi. Jadi sebetulnya yang menjadi racun itu adalah pola makan kita. Makanya Nabi mengajarkan kita disuruhnya kulu, makanlah, washrabu, minumlah, tapi ada remnya di ujung, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Semua yang berlebih itu tak baik. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah, min ghairi sarafin wala makhilatin, jangan berlebih-lebihan dan jangan untuk sombong. Ada orang makan sekarang untuk sombong? Ada. Orang sekarang ada makan untuk sombong. Pergi ke tempat rumah makan yang mahal, satu porsi 2 juta dan tidak dimakan, hanya untuk ditengok dan untuk foto aja. Habis itu foto posting, tengok berapa yang like. Ini makan hanya untuk sombong. Dalam Islam kita diajarkan makan secukupnya. Jam 2 siang pergilah ke jembatan Sungai Kampar di Bangkinang, arah ke Bangkinang seberang. Tegaklah dia itu, tegaklah di atas jembatan itu menengok air ke bawah. Itu menengok teh tarik itu di bawah.
Kalau di siang Ramadan melihat mobil warna merah pun macam semangka. Ibu hati-hati, jangan pakai jilbab merah. Di siang hari semua air danau mau kita minum, semua mau kita makan. Tapi begitu berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bapak mendengar azan, tanya dulu istri, yakinkan itu azan maghrib. Karena di bulan Ramadan ini semua azan itu bunyi azan maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 teguk air, masuk ke rumah 135, mana hawa nafsu siang tadi hilang. Makanya banyak sekali kalau istilah almarhumah emak saya, lapamato. Lapamato itu maksudnya mata aja yang lapar. Jam 6 sore itu semua mau kita beli, itu lapamato namanya itu. Begitu sudah masuk 2-3 teguk, hilanglah lapar itu. Bulan puasa ini kita sedang diajarkan hakikat hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak bisa didefinisikan. Hawa nafsu itu langsung dirasakan. Apa ada manusia yang tak ada hawa nafsunya Pak Ustaz? Tak ada. Nabi pun ada hawa nafsunya. Dan Islam bukan menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu. Islam membuat kita menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Maka silakanlah makan. Sampai kapan nafsu ini hilang? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad ada hawa nafsu. Jadi kalau ada orang risau saya dengan hawa nafsu saya nih Pak Ustaz, jangan risau. Nanti kalau sudah berpisah ruh dengan jasad, hilang sendiri itu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Bapak ibu yang sudah berpengalaman, pernah bapak ibu menengok mayat minta sarapan pagi? Tak ada. Kalau sudah berpisah ruh dengan jasad, dia hilang sendiri. Maka selama hayat di kandung badan, selama ruh berada dalam jasad ini, kita disuruh mengendalikan hawa nafsu dengan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar itulah dia azan subuh, tenggelam matahari itulah dia azan maghrib. Dan kita puasanya tidak terlalu lama. Kita puasa hanya sekitar, kalau Pekanbaru sahurnya azan subuh jam 5.10, maka berbukanya jam 6.30, berarti kita berpuasa hanya sekitar 13 jam setengah. Hanya 13 jam. Tapi di Eropa, di Jerman, ada yang berpuasa sampai 18 jam. Di Mesir kalau udah musim panas 16 jam. Alhamdulillah, takdir saya 98 di Mesir pas musim dingin, jadi tak terlalu lama. Tapi pas adik-adik kelas saya itu 1 tahun mundur 11 hari, 11, ada yang takdirnya pas puasa bulan Agustus. Beriman kepada takdir baik takdir buruk lah. Agustus itu sahurnya jam 4, berbukanya jam 8. Kalau saya dengan Ustadz Sahrul Aidi dengan Ustadz Faisal Saleh tahun 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 itu zaman kami puasa bulan berapa puasa? Mei. Sekitar Desember, pokoknya musim dingin lah. Seingat saya puasa itu musim dingin. Karena saya Ramadan yang pertama itu gemuk karena selamat makan. Begitu musim dingin langsung kurus. Musim panas tak ada selera makan. Musim dingin berselera makan. Nah, jadi memang kita ini diberikan Allah luar biasa. Kalau di Arab musimnya li'irafi Quraisy ilafihim rihlatash syita wassaib. Syita musim dingin, saib musim panas. Ada 4 musim di Arab. Syita musim dingin, saib musim panas, kharif musim gugur, rabi' musim bunga. Makanya kawan-kawan di Mesir, Maroko bertanya itu ke saya. Kata dia, Abdul Somad, musim di tempat kami ini 4. Musim saib, musim syita, musim rabi', musim kharif. Di tempat kalian berapa? Saya bilang banyak sekali. Musim durian, musim rambutan, musim hujan, musim asap. Kita inilah yang paling stabil. Mau musim panas, mau musim dingin, cuacanya 30, 31, 32. Kenapa puasa itu tidak dibuat bulan? Banyak orang kan, kenapa Pak Ustadz puasa kita itu selalu hebohlah masalah penetapan ini? Ini kan gara-gara ikut bulan. Coba kalau ikut Januari, Februari. Kenapa tak ditetapkan saja puasa itu 1 Januari? Seandainya puasa ditetapkan 1 Januari, mungkin kita tidak ada ikhtilaf. Tapi Allah, kata orang, tidak adil. Kenapa? Karena kalau puasa Januari berarti puasa musim dingin terus. Kenapa tidak ditetapkan aja puasa itu 1 Agustus?
Seandainya puasa itu Agustus, musim panas terus. Ditetapkan puasa itu mengikut bulan Qamariyah. Maka dia pernah ada musim dingin, pernah musim panas. Orang yang tinggal di Arab, maka dalam sekian puluh tahun dia melewati siklus. Pernah puasa bulan Januari dingin, pernah puasa bulan Desember dingin, pernah puasa bulan Agustus panas. Jadi ada perputaran. Nah, kita tak merasakan itu karena kita tinggal di Khatulistiwa. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 9 lewat 30, lebih kurang 40 menit saya sampaikan materi. Tadi kata protokol kita ada tanya jawab, apa-apa yang mau ditanya, yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab nanti saya bawa pulang, saya jawab di rumah, akan diupload. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.